Halo semuanya, balik lagi sama gue Ayu. Kalian pasti tahu seri Asus VivoBook kan? Seri Asus yang biasanya paling gaya, paling eye-catching tapi punya performa yang yahut. Bahkan di web resmi Asusnya sendiri pun slogan buat VivoBook ini tuh perform in style. Kebayang nggak kalau Asus bawa seri VivoBook buat naik level? Tapi nggak usah dibayangin lagi deh ya, karena wujudnya ini udah ada di tangan gue ini. Nah, ini adalah Asus VivoBook Pro 16X OLED N7600. Tuh, namanya aja udah ada kata Pro-nya, yang biasanya artinya ini sih paling sangar di serinya. Oke, biar nggak kepanjangan, abis ini namanya gue panggil VivoBook Pro 16X aja ya. Pertama gue mau bahas desainnya dulu. Kalau gue lihat sih, ini laptop yang gede, tapi ya masih enak dibawa-bawa buat mobile. Beratnya cuma 1,95 kg aja, masih lebih ringan daripada kebanyakan seri ROG lainnya. Tebalnya cuma 18,9 mm dan chargernya pun masih bisa dibilang ringkas. Dilihat dari depan, desainnya simple. Di depannya ada tulisan Asus VivoBook Uncage Your Possibilities, #DiExplore, #ReadySetGo. Warna unit yang gue review ini adalah warna Comet Grey yang khusus di warna ini punya finishing wave. Wave setahu gue itu finishing dengan bahan fabric ya. Mungkin kali ya, soalnya pas dipegang tuh kayak lembut bertekstur gitu. Build quality laptop ini sih nggak main-main ya, solid banget. I/O ports-nya juga cukup lengkap. Di sebelah kiri ada 2 USB 2.0 tipe A, di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 1 tipe A, satu USB 3.2 Gen 2 tipe C yang support power delivery dan DisplayPort, jack audio 3,5 mm, HDMI 1,4 dan micro SD reader. Asus VivoBook Pro 16X ini ditenagai oleh Intel i7 generasi 11 11370H dengan clock speed up to 3,3 GHz yang dipadukan dengan integrated GPU Intel Iris Xe dan Nvidia RTX 3050 dengan support Nvidia Studio Driver, RAM 16GB LPDDR4X, storage 1TB SSD 3.0 PCI NVMe, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 dual band. Untuk cooling sistemnya, VivoBook Pro 16X ini punya dua kipas dengan dua pipa pembuangan panas. Gue coba benchmark pakai Geekbench 5, skor single core-nya dapat 1412 dan multi-core-nya dapat 4852. Cinebench R23 single core-nya dapat skor 1424 dan multi-core-nya dapat skor 5985. Sebenarnya yang paling ngeri ini bukan cuma spesifikasinya, yang ngeri banget adalah layarnya. Asus VivoBook Pro 16X ini punya layar OLED berukuran 16 inci dengan rasio 16:10 dan screen to body rasio 86%. 0,2 ms response time, color gamut 100% DCI-P3, 133% sRGB color gamut, rasio kontras 1:1:1, VESA Certified Display HDR True Black 500, peak brightness di 560 nits. Selain itu, layar VivoBook juga punya beberapa sertifikasi. Pantone Validated yang artinya punya keakuratan warna yang sangat tinggi untuk proses printing. Two-frame lane yang artinya produksi cahaya biru di laptop ini bakal sangat rendah dan warna yang dihasilkan juga sudah standar industri sinema. Finishing layarnya glossy, Asus juga udah nyediain color profile khusus buat laptop ini. Untuk HDR-nya bisa kita nyalain di display setting dan ada opsi untuk force content SDR menjadi HDR. Tapi ya, sesuatu yang terlalu dipaksain itu emang kurang asik sih, jadi ya gue offin aja. Tapi ya, menurut gue desain Asus VivoBook Pro 16X ini lebih buat entertainment, kerja kantoran, dan cocok juga buat konten kreator. Nih, gue kasih alasannya. Buat entertainment, layar ini tuh enak banget ya. Warnanya vibran, gak oversaturated, keakuratan warnanya juga juara banget, dan warna hitam tuh tiada lawan ya. Kayak nonton video HDR di YouTube, gue sampai bingung mau jelasinnya gimana. Dynamic range-nya tuh video bener-bener detail dari ujung ke ujung. Next level banget lah buat style konten-konten HDR. Buat nonton Netflix sih paling yahut ya, karena skin tone yang dihasilkan tuh natural banget. Apalagi Asus VivoBook Pro 16X ini punya speaker yang diproduksi sama Harman Kardon dan sudah mendukung playback Dolby Atmos juga. Pokoknya asik banget, suara speakernya rich, bulat, detail, dan kencang. Sebelum lanjut, gue mau ngasih tau dulu kalau di laptop ini Asus kasih dua aplikasi control center, yaitu My Asus dan ProArt Creator Hub. Gue bahas dari My Asus dulu ya. Di apps ini Asus banyak banget ngasih fitur. Yang pertama, link to My Asus. Di sini kalian bisa pair device kalian ke laptop ini. Caranya install apps Link to My Asus di HP kalian, tersedia di App Store atau di Play Store. Lalu klik setting di aplikasi My Asus di PC, lalu add new device. Kalau kedua device connect ke WiFi yang sama, bakal langsung muncul, tapi bisa juga add manual via Bluetooth. Di sini kalian bisa kirim atau terima file secara seamless. Ada juga fitur untuk menelpon atau terima telepon di PC. Kalian juga bisa share kamera handphone kalian ke laptop ini.
Lalu ada Glide X ini fungsinya buat mirror atau jadikan device sebagai extended monitor buat laptop ini. Nah, di fitur mirror ini kalian juga bisa kontrol device kalian yang lain lewat apps ini. Selain itu, banyak juga kontrol untuk laptop di apps My Asus ini. Kayak baterai health charging, fan profile, aktifin AI noise cancelling microphone, aktifin AI noise cancelling speaker, ada Asus OLED Care, lalu ada Splendid di mana Asus sediakan beberapa color profile buat warna layarnya. Dan ada True to Life untuk boost sharpness dan kontras di setiap konten video yang kita tonton. Lalu ada ProArt Creator Hub. Di sini fitur yang dikasih benar-benar fokus buat konten creator. Di sini kita bisa lihat dashboard load CPU kita, temperatur, memori yang sudah terpakai, dan ada fan profile full speed yang nggak ada di apps My Asus. Di sini juga ada fitur untuk kalibrasi warna menggunakan device color calibration seperti X-Rite i1 Display Pro. Tapi karena kita di sini belum punya, jadi belum bisa dicoba. Ada juga fitur Work Smart nih, di mana kita bisa grup aplikasi biar langsung buka berbarengan. Kayak di workflow edit foto gue pasti pakai Adobe Lightroom dan Photoshop. Nah, gue tinggal masukkan kedua aplikasi itu ke grup yang sama, pas mau buka tinggal klik. Langsung kebuka dua-duanya secara otomatis. Lalu ada Asus Dial Control Setting. Kalau kalian perhatiin, di ujung kanan atas ini ada lingkaran kecil dengan arah ke tengah. Kalau kita slide dari situ ke tengah, maka di sebelah kiri atas akan muncul lingkaran dial. Nah, di menu ini kalian bisa atur beberapa fungsi dial tersebut kayak atur volume, brightness, switch virtual desktop, dan switch app yang sedang kalian buka. Asus VivoBook 16X Pro ini kasih kalian experience untuk kerja standar yang menyenangkan ya. Karena keyboardnya enak banget, empuk, touchpadnya juga gede banget dan responsif. Oh ya, keyboardnya juga sudah full size, ada numlock dan yang unik Asus kasih 3 aksen warna ya. Kayak tombol escape yang berwarna merah, sisanya keyboardnya perpaduan hitam dan abu-abu. Di key enter juga ada aksen putih twin pattern. Buat ikut-ikut meeting online atau belajar online, Asus VivoBook ini juga kasih webcam 720p di depan dengan webcam shield. Webcam shield ini bentuknya slider yang bisa block webcam kalau lagi nggak dipakai. Kualitas kameranya menurut gue cukup oke lah ya, lumayan. Untuk meeting online, Asus sertai dengan noise cancelling mic dan noise cancelling audio. Dan buat kerja yang kayak bikin skrip, gue biasa lakuin sambil browsing dan setel lagu di Spotify. Pemakaian 2 jam lebih cuma berkurang 24%. Iyalah ya, soalnya Asus VivoBook Pro 16X ini kasih baterai yang gede banget, 96 Wh. Baterai gede gini sih ya, gue yakin bisa dibawa mobile keluar kantor atau rumah tanpa perlu dicas untuk seharian penuh. Baterai gede kayak gini casnya lama nggak ya? Tenang, Asus juga kasih charger fast charge 120 Watt. Buat edit-edit konten, laptop ini juga bisa banget diandelin. Gue coba edit video full HD 60fps di Premiere Pro, preview video lancar di full, buat render video 5 menit pun cuma butuh waktu di bawah 2 menit. Dan keakuratan warna di layar Asus VivoBook Pro 16X ini tinggi banget, enak deh buat dipakai color grading. Untuk workflow edit foto, buka Adobe Lightroom dan Photoshop sekaligus pun lancar banget. Gak ada kendala sama sekali, switch berkali-kali di 2 aplikasi ini, dan lagi-lagi keakuratan warnanya ini bikin experience ngedit gua nyenengin banget. Pas di-export, dipindahin ke smartphone atau di-upload sosmed, warnanya bakal sama. Gue juga coba laptop ini buat main game, tapi sebelum main game jangan lupa aktifin fitur Auto HDR biar makin joss gambarnya. Game pertama yang gue cobain adalah Genshin Impact. Di resolusi 4K, setting default yang didapat adalah medium 60 fps. Di setting medium ini sih nggak ada masalah ya, gamenya lancar jaya terus. Lalu gue coba main Valorant. Di resolusi 4K gue bisa dapat settingan detail dan tekstur yang high. Main beberapa match, gue nggak nemuin frame drop atau shattering sama sekali. Dan main game di layar 4K OLED itu bener-bener sesuatu banget buat gue. Saturasi, vibrant, kontras, dan clarity-nya tuh nggak ada lawan. Bener-bener pleasure buat mata kita. Satu game lagi yang gue cobain itu GTA 5. Di resolusi 4K 60 fps sih lancar ya. Gue sama sekali nggak menemukan lag atau stuttering sih. Mantep banget. Oh ya, biometric unlock yang disediain sama VivoBook Pro 16X ini adalah fingerprint unlock yang posisinya jadi satu sama tombol power dan kecepatan unlocknya responsif. Dan setiap pembelian laptop ini dibundling dengan Microsoft Office Home and Student.
Oke, kesimpulan dari gua sih ya, Asus VivoBook Pro 16X ini nawarin layar besar dengan ukuran laptop yang masih enak dibawa kerja mobile, punya performa yang bisa diandelin buat banyak hal, baterai gede awet, dan layar OLED-nya menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya, membuat gua nggak ragu buat ngerekomendasiin VivoBook Pro 16X ini buat kalian yang cari laptop serba bisa.